baik Bu, hanya sedikit flu sama pusing. Oh ya Pak Janu, terkait dengan Pak Janu yang punya jam terbang tinggi sebagai seorang guru, ada yang datang ke Pak Janu untuk melakukan coaching ya, untuk membantu menyelesaikan masalah. Iya. Dalam hal ini tentunya Bapak pernah melaksanakan coaching dengan rekan sejawat. Saya akan melakukan diskusi sebentar sebelum Bapak melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Berdasarkan teknik coaching ini, kalau boleh tahu, Pak Janu ini menggunakan teknik yang seperti apa dalam melaksanakan coaching tersebut? Saya menggunakan teknik beritahu, seperti salah satunya kayak kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan hati dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Apa yang ingin Pak Janu kembangkan dalam 3 kompetensi tadi? Saya akan menggunakan atau mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu, saya akan melakukan observasi pada saat Pak Janu melakukan coaching. Kira-kira kompetensi apa yang harus diobservasi terlebih dahulu, Pak? Saya akan mengambil kompetensi untuk mendengarkan dengan hati terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, baiklah. Kira-kira indikator apa yang ingin Pak Janu capai? Indikator yang saya meyakini kompetensi yang saya harapkan coach saya bisa mendapat solusi dari masalahnya. Bagus, nanti saya akan mencoba mengikuti dan melakukan observasi terhadap kegiatan coaching Pak Janu ya. Ya Bu, terima kasih. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Pak Janu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Janu baik juga kan? Alhamdulillah baik. Gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Pak Adi? Iya nih Pak, biasalah pekerjaan guru itu tidak ada habisnya Pak. Ngurus murid, ngurus administrasi, ditambah kegiatan sekolah yang tidak ada habis-habisnya Pak. Ya memang tuntutan kita atau job kita itu memang kalau bekerja itu semuanya nggak akan ada habisnya Pak. Oke, bisa kita mulai sekarang ya Pak ya. Boleh Pak. Jadi apa yang Pak Adi ingin dapatkan setelah coaching ini? Jadi ini Pak, saya ingin bisa mengatasi masalah saya tentang beberapa murid saya yang sampai sekarang ini Pak masih belum lancar membaca. Nah, membacanya itu masih mengeja, kemudian terbata-bata. Terus itu rasanya jadi beban buat saya Pak, karena belum bisa menuntaskan anak-anak di kelas 3 ini dalam kemampuan membaca. Apalagi ini kan sudah pertengahan semester 1 Pak, sebentar lagi ada tes juga. Oke, berarti Pak Adi ingin mendapatkan solusi dari dari masalah yang beberapa tadi disampaikan yang sekarang belum lancar membaca nih. Iya, betul. Benar begitu Pak? Iya, betul. Lalu apa nih yang hal apa ini yang mungkin bisa Pak Adi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin ini Pak, menambah jam belajar ketika di luar jam pelajaran untuk latihan membaca anak. Nah, kemudian bisa juga memanggil orang tua murid dan membuat jurnal harian pribadi anak Pak. Lalu ini Pak, terkait tadi ada tidak Pak yang menghambat Pak Adi dalam menghadapi capaian tujuan tersebut? Untuk hambatan ada beberapa Pak Janu yang saya temui belakangan ini Pak. Hambatan apa saja Pak? Kalau boleh saya tahu bisa disampaikan. Sebelumnya saya kan sudah memberikan jam tambahan ya Pak ya, di luar jam pelajaran untuk latihan membaca, dan itu sudah saya buat jadwal Pak. Jadi hari ini siapa yang akan saya dampingi, kemudian besok siapa gitu Pak. Tapi terkadang kan
saya ada tugas lain juga Pak yang harus dikerjakan. Jadi saya tidak bisa mendampingi anak-anak yang harusnya mendapat jatah pendampingan di hari itu. Nah akhirnya ya anak saya suruh pulang untuk latihan membaca sendiri di rumah. Nah saya kan tidak tahu Pak kalau mereka itu latihan di rumah atau tidak, belajar di rumah atau tidak. Kemudian saya juga sudah menyampaikan juga Pak kepada orang tua mereka kalau anak-anak mereka itu masih kurang lancar dalam hal membaca. Namun ketika saya menyampaikan itu orang tua jawabannya pasti oh anak-anak sudah belajar Pak di rumah. Terus menurut saya jawaban dari orang tua itu mereka hanya apa ya Pak, seakan-akan itu menutupi di rumah itu kejadian atau keadaan sebenarnya bagaimana itu sepertinya tidak sesuai. Nah menurut saya kan kalau orang tua itu benar-benar mendampingi anak mereka belajar di rumah gitu kan, paling tidak ada kemajuan juga dari kemampuan membaca mereka. Tapi yang terjadi saat ini itu anak-anak masih stuck ya Pak, masih tetap di level itu, dalam membacanya masih belum lancar Pak. Jadi mungkin pendampingan dari orang tua itu masih sangat kurang. Selain sudah menambah jam tadi di luar pelajaran nih Pak Adin ya, lalu mengkomunikasikan dengan orang tua, tadi Pak Adi menyampaikan nih, menyebutkan bahwa akan membuat jurnal buku harian anak, gitu ya Pak? Iya Pak. Nah itu gimana Pak? Ya rencana ini kan mau saya buatkan buku harian itu Pak. Jadi anak itu nanti setiap hari sebelum pulang sekolah menulis di buku jurnal mereka tentang apa saja yang sudah dipelajari hari ini, apa saja yang membuat mereka tertarik, mereka senang di hari ini, dan apa yang mereka alami di sekolah. Begitu ya. Lalu gini Pak, kalau untuk beberapa anak yang tadi Pak Adi sampaikan, kalau yang belum lancar, yang belum lancar tadi, apakah untuk bukunya juga sama Pak, buku jurnalnya nanti? Kalau untuk bukunya sama Pak, hanya perbedaannya mungkin anak-anak yang kurang lancar membaca tadi itu saya minta untuk menuliskan hal apa saja yang sudah dibaca dan tingkat kelancaran membacanya, seperti masih terbata-bata, terus masih tertinggal dengan yang lain saat membaca bersama, seperti itu Pak. Lalu gini Pak, nah dari beberapa yang Pak Adi sampaikan, ini kira-kira Pak, apa nih solusi yang bisa Pak Adi lakukan dari hal yang tadi mengamati? Ya mungkin saya tetap ini Pak, memberikan jadwal tambahan di luar jam pelajaran saat saya tidak ada tugas yang lain gitu, Pak. Kemudian menambah komunikasi lagi lebih intens dengan orang tua. Kemudian orang tua juga ada beberapa yang akan saya panggil untuk datang ke sekolah, sehingga nanti saya bisa meminta mereka untuk benar-benar mendampingi belajar ketika di rumah. Karena kalau saya sendiri kan tidak bisa memantau sepenuhnya Pak, harus ada kerjasama juga dengan orang tua. Saya juga akan merealisasikan Pak untuk membuat buku jurnal harian tadi Pak. Ya oke, bagus sih itu apa yang tadi Pak Adi sampaikan solusinya. Lalu tadi kan Pak Adi sudah menyebutkan hal-hal yang akan Pak Adi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa nih yang menjadikan prioritas Pak Adi untuk masalah tersebut? Kalau untuk prioritas, komunikasi yang lebih baik dengan orang tua Pak. Karena biasanya kan lebih banyak lewat WA dan hanya chat seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin saya akan mencoba untuk menelpon secara langsung progres anak di rumah, kemudian juga meminta orang tua untuk mendokumentasikan ketika anak belajar membaca di rumah Pak. Bagus itu Pak. Lalu apa yang menjadi
ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Adi buat tadi, ukurannya apa? Untuk ukurannya, ketika anak kemampuan membacanya sudah semakin bagus, sudah tidak terbata-bata lagi, bisa membaca bersama-sama dengan teman dan orang tua dengan senang hati, itu tanpa diminta, tanpa disuruh, itu langsung menyampaikan progres belajar anaknya. Mungkin itu ukuran keberhasilannya, Pak. Jadi jelas ya, itu ya, bagus itu Pak. Nah, apa nih Pak, kalau tadi kan sudah dipaparkan beberapa ini, nah sekarang dari yang tadi paparan Pak Adi sampaikan, apa komitmen Pak Adi untuk mencapai tujuan yang sudah tadi Pak Adi sampaikan? Tetap konsisten, Pak, untuk memberikan jam pelajaran itu, jam tambahan di luar jam tadi, kemudian komunikasi yang baik dengan orang tua, konsisten juga dalam mengecek buku jurnal harian yang dibuat tadi, karena harus benar-benar meluangkan waktu, Pak, untuk mengecek buku jurnal yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak ini. Bagus. Apa ya, kalau dari yang tadi Pak Adi sampaikan tuh semua sudah jelas ya, bagus ya. Itu kira-kira juga siapa saja nih yang dapat membantu Pak Adi untuk menjaga komitmen yang tadi Pak Adi sampaikan? Kalau itu tentunya rekan sejawat saya di sekolah, juga orang tua. Jadi saya akan memperbanyak sharing dengan mengobrol dengan teman-teman guru, kemudian membahas tentang metode atau dan media yang dapat membantu anak supaya cepat lancar membaca, Pak. Kemudian dengan orang tua juga akan saya minta kerjasamanya supaya benar-benar mendampingi anaknya belajar di rumah. Jadi gini Pak, dari beberapa yang tadi disampaikan paparan Pak Adi itu, kalau bisa saya simpulkan ya, Pak Adi mempunyai masalah dengan beberapa anak yang masih kurang dalam membaca, kurang lancar dalam membaca. Dan untuk mengatasinya tadi Pak Adi tetap akan memberikan jadwal tambahan di luar jam. Kemudian akan membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua murid. Lalu yang disebutkan juga akan membuat buku jurnal untuk harian anak dengan dibantu oleh rekan sejawat itu Pak Adi. Nah, lalu menurut Pak Adi sudah tepatkah nggak itu dari semua paparan itu? Maksudnya menurut saya ini bagus itu Pak. Cuma tadi Pak Cadi sudah menyampaikan komitmen yang tepat, kemudian rekan sejawat dan orang tua. Rekan sejawat di sini apakah cukup dengan rekan sejawat yang kita tunjuk atau hampir semua? Hampir semuanya, Pak, semua yang ada di sekolah. Oh, iya. Saya yakin Pak Adi mampu melaksanakan komitmen itu dengan baik Pak Nggih, yang untuk mencapai tujuan tersebut. Iya, Pak. Jadi ini ya harapan saya bisa berhasil ya, Pak, ya, untuk melakukan solusi tadi, Pak. Saya sudah jadi tambah semangat ini, Pak, dan yakin kalau nanti anak-anak itu sebelum kenaikan kelas di kelas 3 ini semuanya sudah lancar membaca, Pak. Oh, iya dong, harus semangat Pak Adi ya. Saya juga pengen tahu nih nantinya hasilnya seperti apa. Besok kita sambung ngobrol-ngobrol lagi Pak Adi. Kasih ya Pak Adi ya, sudah mau sharing dan ngobrol-ngobrol, bisa jadi bantu saya juga untuk merefleksi diri. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya juga untuk sharing siang hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Adi. Ya, bagaimana Pak Jenu? Apakah sudah selesai coachingnya? Ya, alhamdulillah Bu, ini sudah selesai dan diberi kelancaran tadi dari beberapa kegiatan yang saya lakukan. Alhamdulillah lancar. Tadi saya sudah mencatat dari beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Jenu ya.
menurut Pak Janu, aspek indikator pencapaian dalam pengembangan kompetensi ini apakah sudah Pak Janu lakukan semua? Menurut saya sudah, Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan sepenuh hati begitu. Lalu apakah coachingnya tadi sudah menemukan solusinya? Untuk dari coachingnya alhamdulillah tadi sudah menemukan solusi dan merasa lebih lega gitu dari kegiatan tersebut. Gitu. Baiklah Bapak. Kalau begitu, apakah masih ada kompetensi lain yang akan Pak Janu kembangkan dalam melakukan coaching? Mungkin saya akan lebih fokus ke present atau sepenuh hatinya, dengan sepenuh hati seperti itu. Oke, baik. Semoga kemampuan coaching Pak Janu semakin meningkat lagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Janu, tetap semangat ya. Siap, Bu.